Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini kita akan kembali melakukan live Instagram promosi dengan topik bincang pengantin isi bagian 2 atau part 2. Sebelumnya kami dulu yang menjadi pemantik kita pada hari ini adalah founder Ilmu Bisiku. Saya undang dulu. Ya, kali ini halo Mas. Ya, sudah ada founder Gede banget tuh kayaknya. Ilmu Bisiku, Mbak Aldera ya, saya sapa dengan sebut Mbak Aldera saja. Ya. Mbak Kak bisa Aldera. suaranya bisa lebih gede lagi nggak? Soalnya nggak terlalu kedengeran nih. Oh ya. Kalau sekarang agak suara atau Kurang deh. kurang juga. Bisa lebih kenceng lagi nggak? Oh iya. Saya besarkan lagi suara saya. Iya. Soalnya nggak tahu dengar. Tes. Agak Ya, besar suaranya. Ya, sudah Kak. Ya, mungkin sebelum memulai saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang menjadi pemantik kita pada sore hari ini itu Mbak Aldera. Mbak Aldera ini menyelesaikan pendidikan sarjana terapannya di Poltekkes Jakarta 2 ya. Iya betul. Dan sejauh ini Mbak Aldera selaku founder dan konten kreator dari Ilmu itu, apalagi ya, pernah bekerja di beberapa rumah sakit swasta ya, dan sekarang bertugas di salah satu puskesmas di wilayah kerja Jakarta. Topik kita pada hari ini tentang bincang pengonten gizi. Sebelumnya kita pernah diskusi juga dengan pengonten gizi juga, salah satunya itu intelijensi. Iya. Menjadi pemantiknya itu Madinatul Munawwarah, Deraku dari kita itu kawan kita. Sekarang kita bikin lagi. Dulu kita memilih intelijensi itu karena ketertarikan pada nama pengontennya menunjukkan menarik gitu, karena di luar dari sesuatu yang normatif. Kemudian kita coba mengontak Ilmu Bisiku dan kemudian merespon. Ilmu Bisiku kan kalau dilihat pertama followersnya sudah melebihi dari 10.000. Iya. Yang kedua, Ilmu Bisiku juga salah satu yang saya lihat konten yang paling bagus adalah membahas soal hukum. Mungkin pada hari ini kita akan berbincang kurang lebih mengenai bagaimana suatu pengonten itu dihadirkan atau lahirnya pengonten gizi atau platform gizi di Instagram itu seperti apa prosesnya, bagaimana kerjanya, dan mungkin bagaimana kita mencoba elaborasi untuk efektivitas dari edukasi di Instagram seperti ini. Mungkin tanpa panjang lebar, saya silahkan kepada Mbak Aldera untuk kiranya menyampaikan mungkin 15-20 menit mengenai apa bincang kita pada hari ini. Mbak Aldera, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah dikenalin ya. Nama saya Aldera, jadi saya founder dari akun Instagram Ilmu Giziku.
Nah, kebetulan ilmu giziku ini sebenarnya baru ya, jadi pas banget waktu lulus, itu kan saya lagi belajar hukum gizi kan itu. Nah, kepikiran aja gitu, belajar bareng sama teman-teman yang lain yang dari kampus lain, gitu. Akhirnya, ya udah deh, buat aja akun Instagramnya aja dulu deh, gitu. Awalnya emang cuma teman-teman doang, teman-teman sendiri, bahas soal lagi, gitu. Tapi lama-lama berapa bulan kemudian gitu pas mendekati UKOM itu jadi nambah-nambah terus gitu. Ya udah deh, akhirnya soal-soal yang dipelajari waktu UKOM tuh dijadiin PDF gitu. Jadi biar yang lain juga bisa download gitu. Nah, gara-gara itu sih sebenarnya jadi banyak yang follow gitu. Ya gitu aja sih. Kalau ini Mbak, kira-kira apa yang paling mendasari setelah terbentuknya apa namanya ilmu di situ ini? Maksudnya kan selain hukum ada konten-konten lainnya. Dan saat ini ada berapa tim, ada berapa orang yang ada dalam tim ini? Oh, sebenarnya yang mendasari yang pasti kalau story itu dari hukumnya ya. Tapi kalau misalkan konten-konten yang di dalam feed-nya itu emang karena waktu pas menghukum kan ngerangkum dulu ya saya kemarin tuh materi-materinya. Nah, kebetulan saya suka desain di Illustrator gitu. Ya udah akhirnya buat aja feed-nya. Feed-nya ya pastinya tentang materi-materi gizi gitu. Kalau misalkan orang yang terlibat itu emang awalnya sendiri sih, tapi sekarang udah berdua sama teman saya satu lagi gitu. Apa ya Mbak? Kalau mengenai apa konten-konten yang dibuat ini selain dari hukum, soal hukum itu apa biasanya yang dibuat atau ada topik khusus yang mau dibahas di ilmu itu atau Oh, kalau topik-topiknya sih sebenarnya emang awalnya hukum, tapi lama-kelamaan itu jadi menyebar ke materi gizi semuanya sih, kayak misalkan MSPM, terus gizi dasar, ya terus diet juga mau ngerambah, tapi sekarang masih materi MSPM sih yang lagi dibahas gitu. kalau apa ya yang saya lihat kan juga ada konten iklannya. Kira-kira sampai saat ini mungkin masih terus berjalan ya konten ini. Dan bahkan mungkin ada buku dari ilmu di situ yang dicetak itu untuk bahas soal hukum. Kira-kira konten-konten soal hukum ini bagaimana bentuknya yang didapatkan oleh ilmu di situ? Oke, jadi yang pertama kan bentuknya PDF ya, jadi dimasukin ke PDF gitu. Enggak, awalnya tuh dari story dulu, story Instagram dulu. Jadi tiap Story hari Instagram itu bikin story Instagram yang bisa diklik pilihan jawabannya itu. Jadi orang tuh bisa langsung tahu jawabannya benar apa enggak gitu. Nah, karena udah lumayan banyak kan karena tiap hari gitu akhirnya dimasukin ke PDF biar yang hari ini nggak jawab kuis bisa jawab gitu. Ya udah akhirnya ada tuh e-booknya gratis, bisa di-download juga tuh di link bio Ilmu Giziku. Nah terus karena kemarin itu emang nggak ada buku hukum kan, nggak ada buku hukum, akhirnya kepikiran tuh itu ngebentuk tim. Kalau yang itu tuh ngebentuk tim, jadi nggak saya sendiri, nggak berdua juga, itu berlima ngerjain bukunya gitu. Akhirnya sekarang udah ada bukunya. Gitu sih. Kalau konten-konten hukumnya ini kira-kira topik bahasannya memang kan hukum itu kalau tidak salah kan ada konten ya, ada topik yang memang dibagi situ ini dan sebagainya gitu. Kira-kira poin-poin yang dibuat oleh ilmu situ dalam konten hukum ini bagaimana? Isi kontennya Kalau gitu. konten di mana nih? Di Instagramnya atau? Di Instagram soal hukum gitu.
Oh, Bagaimana kalau taktiknya? di Instagramnya sih ini sih masih di gizi masyarakat, belum masuk ke gizi klinis. Tapi nanti bakal dibahas juga kok di Instagramnya. Oh, kalau yang di berarti juga ada platform lain selain Instagram yang terkait untuk buat konten soal hukum itu, Oh, atau iya, memang full di Instagram? ya kalau yang untuk UPOM itu kan pernah ada TO-nya tuh ya. Itu Oh iya. di website. Jadi Ilmu Giziku tuh udah punya website juga, website ilmugiziku.com. Nah, di situ tuh tryout ada kuis-kuis harian, kumpulan kuis gitu. Tapi kan kalau di Instagram kan cuma 5 doang tuh tiap Senin sampai Jumat. Tapi kalau di websitenya itu bisa nyampe 20 soal. Kayak kuis biasa gitu sih sebenarnya. Gitu. Oh iya, saya juga pernah buka websitenya Ilmu Giziku. Iya. Menarik, tampilannya di template-nya bagus. Kira-kira apa ya, website yang dibuat oleh Ilmu Giziku ini, apa apa pengembangannya ke depan gitu, selain hukum, karena saya lihat kan suka ada artikelnya dan lain sebagainya, tapi mungkin belum maksimal terisi gitu. Kira-kira ke depan bagaimana rencana Ilmu Giziku untuk mengelola website-nya, Oh iya. atau memang Sebenarnya kalau terfokus soal hukum saja? Oh iya iya. Kalau website kan emang belum maksimal ya sebenarnya kalau dilihat itu. Itu paling cuma ada kuis sama artikel, tapi artikelnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, karena kita lagi ngembangin aplikasi gitu, jadi mau nunggu dulu gitu aplikasinya. Jadi baru kita nanti mau rencananya sih ya, ini baru rencana, belum beneran terlaksana. Itu rencananya tuh mau ngerekrut orang gitu buat bikin artikel atau mungkin ngadain lomba yang buat penulisan di website gitu. Gitu sih. Itu baru rencana sebenarnya. Tadi kan sebutkan aplikasi, kira-kira aplikasinya itu bentuknya seperti apa? Dari Ilmu Aplikasinya Giziku, bentuk mungkin bisa sedikit diceritakan gitu. ya belum jadi sih sebenarnya, masih masih Oh, dibuat sama sama ininya, sama apa yang pengembangnya itu. Jadi aplikasinya itu sebenarnya aplikasi kayak khusus untuk hukum sih, khusus untuk belajar hukum doang gitu. hmm. Uh, Selain apa ya, kan sejauh ini ada pandemi dan lain sebagainya, kira-kira menurut Mbak selaku pengajar gizi, apa ya, efektivitas penggunaan konten atau platform online seperti ini bagaimana, baik dari sisi hukum atau konten gizi secara umum? Hmm. Gimana gimana Kak, nggak tahu kedengeran tadi, maaf. Gini Mbak, kan ini saat pandemi gitu, orang menghindari kerumunan, intensitas dengan online pun lebih tinggi ya. Iya. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, penggunaan platform Instagram atau membuka Ilmu Giziku juga buat aplikasi, kira-kira efektivitas konten gizi atau hukum secara umum menurut Mbak bagaimana gitu? Apakah efektif atau sejauh ini bagaimana menurut Mbak selaku founder Ilmu Giziku? Oh, ya ya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kalau sekarang kan lagi musim COVID kayak gini kan, semua pembelajaran dilakukan secara online gitu. Jadi menurut saya efektif banget sih kalau di media sosial. Nah, kalau konten-konten gizi tuh apalagi tuh, karena kan dia kayak makanan-makanan yang kayak gizi seimbang itu kan ngebantu buat mencegah COVID juga kan. Jadi kalau misalkan kita mau konten gizi gitu, ya udah lakuin aja. Sekarang tuh saatnya, nggak usah terlalu kayak ih followersnya masih dikit nih gitu, nggak usah terlalu ngejar followers lah, nanti kalau misalkan kita ya udah konsisten itu bakal datang sendiri kok.
apa ya, mungkin karena ini kita teraktif, jadi mungkin yang sedang aktif live nonton live bisa juga sambil bertanya. Dan saya juga mungkin sambil bertanya dan Mbak Aldera juga sambil jawab. Mungkin ini juga Mbak, sejauh ini kira-kira efektivitas dari konten-konten itu bagaimana, dari platform Instagram maupun dari website, kira-kira menurut Mbak, atau yang disebut efektivitas itu apakah terbatas pada followers atau bagaimana Mbak? Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Sebenarnya kalau efektivitas sih, ya efektif sih. Kan kebetulan saya tuh punya media sosial tuh kan, Ilmu Giziku kan ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ya kan, untuk media sosialnya. Sebenarnya kalau dibilang efektif yang mana, itu jelas Instagram, karena emang awalnya Instagram gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di TikTok juga efektif juga, karena kan kalau di TikTok itu kan ada yang FYP itu kan. Jadi kalau misalkan udah sekali FYP itu biasanya kerasa tuh langsung naik followersnya, terus banyak yang komen juga. Nah, menurut saya kalau misalkan konten itu efektif atau enggak, itu dilihatnya dari jumlah komentar atau like-nya. Kalau menurut saya ya, karena kan berarti orang itu lihat, dan karena dia nge-like berarti dia diharapkan udah baca gitu, udah lihat lah konten yang udah kita buat gitu. Makanya dia suka dan dia like, kayak bentuk apresiasi si pengguna Instagram ini ke kita yang buat kontennya gitu. Jadi Ilmu Giziku ini punya apa ya, platform yang digunakan itu Instagram, YouTube, TikTok, dan juga website. Kalau kami kan, atau saya secara pribadi kan pikir pengelolaan platform itu sebenarnya saya fokusnya ke website ya, karena kita punya gisismo.com, dan harapan kita menggunakan platform lain itu sebenarnya untuk traffic ke website. Kira-kira menurut Mbak, kan saya lihat Ilmu Giziku juga punya website, apakah website Ilmu Giziku ini juga menggunakan semacam apa ya, kayak AdSense gitu, atau bagaimana, atau apa ya, istilahnya penggunaan iklan yang membayar gitu. Kira-kira platform apa, website ini bisa diprioritaskan untuk hal-hal yang kita atau tidak? Ya, ini Ilmu Giziku pernah mencoba hal seperti itu atau tidak? Sebenarnya kalau di website sih belum sih ya, belum nyobain AdSense. Dan kalau di YouTube juga belum ada AdSense-nya. Paling kalau yang kita dapat pemasukan gitu, itu paling dari Instagram. Jadi ada beberapa acara gitu, acara yang swasta ya. Nah, itu biasanya ada ininya, ada harganya. Gitu. Kalau apa namanya, kan saya lihat juga Ilmu Giziku juga menjual buku dan sebagainya. Kira-kira menggabungkan antara konten dan bisnis, atau konten-konten atau hukum atau bisnis ini, kita bagaimana cara menggabungkan itu sehingga bisa mengefektifkan, jadi efektif, jadi apa ya, penjualan buku juga maksimal dan konten gizi juga lumayan bagus gitu. Kira-kira bagaimana? Karena saya lihat hampir pengonten gizi yang menjual atau punya menjual buku secara online dan buat konten gizi kan hampir jarang ya, hanya satu yang itu. Kira-kira bagaimana? Oke, jadi sebenarnya kan Ilmu Giziku itu kan nerbitin 2 buku ya, buku Ukom sama buku Saku. Buku Saku buat PKL rumah sakit kan. Nah, itu awalnya kan emang Instagram Ilmu Giziku kan emang dibangun itu karena Ukom kan. Maksudnya karena pengen belajar Ukom bareng-bareng, jadi dibangun gitu. Otomatis yang followersnya
itu juga mahasiswa gizi yang tingkat-tingkat akhir, yang emang dia tuh mau belajar dari semester misalkan semester 5 gitu. Jadi tepat gitu, sesuai sama sasaran. Kalau misalkan dibikin buku, kita nanti dibikin di dalam story tuh kayak ngejelasin aja gitu, ngomong kalau misalkan kita lagi buat buku UKOM nih gitu. Nanti ya banyak banget tuh yang respon, kan pengalaman kan kemarin tuh bikin buku UKOM. Nah, itu tuh banyak banget yang nge-DM gitu. Karena emang belum ada juga sih bukunya. Iya sih, belum ada buku yang merekap jadi soal-soal organisasi gitu. Masih jarang Iya, mungkin rangkumannya juga belum ada gitu. mungkin salah satunya baru dari Indonesia gitu. Apa ya, selanjutnya mungkin menurut Mbak, bagaimana misalkan kita menggunakan platform konten-konten di sini untuk bisa maksimalkan menjadi minimal menjadi bisnis gitu. Kira-kira menurut Mbak, sejauh ini ilmu gizi itu bisa melakukan hal seperti itu atau tidak? Kalau menurut saya ya, jadi kan sebenarnya ilmu giziku kan nerbitin 2 buku tuh tadi ya. Nah, tapi ilmu giziku juga sebenarnya jualan buku dari penerbit lain kayak Edise. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang mau konten sambil bisnis, menurut saya sih, kok suaranya jadi kayak mantul. Ada lagi. Apa di saya aja suaranya terdengar? Saya juga agak double, ada muncul suara. Iya, udah double ya. Bentar. Udah belum, Mas? Agak berkurang. Udah ya? Dilanjutkan. Iya, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau mulai konten ditambah bisnis, menurut saya mending fokusin dulu aja ke kontennya. Kalau misalkan followersnya udah lumayan banyak, terus interaksi Instagramnya tuh udah lumayan banyak, baru deh mikirin tentang bisnis. Misalkan kalau di Gizi kan, misalkan nih kita bikin konten tentang hidup sehat ya, terus kita tuh yang lagi olahraga, gambar kita yang olahraga, terus video-video gitulah. Nah, nanti kepikiran sendiri tuh buat kayak jualan alat olahraga kek, atau mungkin baju-baju olahraga gitu. Jadi bikin brand sendiri, dan cara marketingnya itu dia konten dulu di depan, baru di belakangnya jualan gitu. Nanti dari situ sih biasanya. Berarti ada konten dulu atau konten dulu sebagai pemicu, terus ada marketingnya gitu, sebagai brand dan marketing. Apalagi ya Mbak, kira-kira jauh ini ilmu gizi itu bagaimana prosesnya untuk konten-konten gizi? Apakah memang memadukan antara bisnis dengan konten gizi, atau bagaimana ya? Apakah ada pemicu bisnis untuk misalkan konten-konten hukum ini atau tidak? Sejauh ini yang Mbak pikirkan gitu. Karena kan saya kira ini satu hal yang baik ya, karena setiap tahun ada proses itu untuk isi, terutama untuk penerapan dan atau pendidikan diploma secara umum, penerapan maupun diploma 3 gitu. Otomatis kan pasti ada hukum. Kira-kira pandangan Mbak ke depan soal konten-konten hukum atau konten atau platform yang mendukung pembelajaran hukum ini, kira-kira bisa efektif untuk bisa dijadikan semacam proses pencarian finansial selain daripada ahli gizi bekerja di
puskesmas atau sebagai ASN dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Karena kan sejauh ini kita hampir belum pernah melihat ada platform yang semisal platform pasti yang bisa mengonten atau bisa jadi platform yang semisal kayak ruang guru atau apa ya, kayak halo dokter, halo dok gitu. Kan sejauh ini kita masih sebatas secara Instagram gitu. Kira-kira menurut Mbak saran-saran pengembangan untuk hal-hal yang begini bagaimana? Karena kan Mbak juga punya website yang dan ada developernya gitu, ada pengembang aplikasinya. Kira-kira bagaimana? Oke. Kalau menurut saya sih dari Gizi sendiri itu apa ya, kayak masih jadi peluang besar banget ya untuk Ukom, karena emang nggak ada aplikasi kayak ruang guru tadi ya. Itu sebenarnya lagi dikembangin sama Ilmu Gizi juga sih. Nah, kalau untuk aplikasi diet, sebenarnya bukan aplikasi sih, ada tuh di website. Saya sebutin aja ya, namanya tuh Dietela. Nah, dia itu website yang buka jasa konsultasi gizi gitu. Jadi sebenarnya tuh emang ada, cuma emang belum terlalu terkenal kayak Halodoc gitu. Jadi mungkin bisa nih mahasiswa gizi buat kenalin nih aplikasi gizi gitu ya, konseling gizi, biar mereka tuh kayak ngerti pentingnya konseling gizi itu kayak gimana, nggak termakan hoax-hoax yang beredar gitu. Karena emang makanan kan banyak banget kan hoax-hoaxnya gitu. Nah, seharusnya kita ahli gizi yang berperan buat ngasih tahu hoaxnya tuh yang ini hoax apa fakta gitu. Iya. Suaranya kepantul banget nih kayaknya. Kalau ruang gizi sendiri itu berapa orang tuh Kak? Kita sekarang seperti yang sebelumnya ya dijelaskan di bincang kita sebelumnya, kita kan sebenarnya pekerja lapangan semua, anak-anak PNS dan sebagian ASN. Jadi kita semua fokusnya bagaimana mengelola konten di masyarakat gitu. Dan kebetulan juga ada teman lanjut studi S2, jadi walaupun semua belum semua bekerja gitu, ada yang masih baru-baru lulus juga. Memang fokus kita mencoba membuat konten di masyarakat gitu, tapi pas kita buat website kita kepikiran gitu kayak kan kalau kita saya lihat banyak konten-konten gizi yang malah di cover oleh profesi lain. Oh iya, dan saya lihat bahkan penonton gizi di Instagram pun masih jarang membuat website gitu. Yang saya coba lihat yang website itu Wikipedia, ada juga ahligizi.id, mungkin tadi Dietela ya. Tapi hampir websitenya pun tidak semasif profesi semisal Halodoc atau Halodoc. Saya kira diskusi untuk bisa melebarkan konten-konten gizi menjadi lebih luas trafiknya gitu, bisa dicoba dimulai dibuat, tapi masih kesulitan juga karena kita tidak punya developer gitu. Kira-kira menurut Mbak ke depan konten-konten gizi yang paling ideal untuk penggunaan website, karena bagaimana gitu kira-kira? Karena
saya termasuk pribadi yang agak suka gitu website semisal kayak Halo Dokter. Karena kalaupun kita coba mengetik penyakit tertentu saja di Google atau bahkan konten-konten gizi tertentu kayak gizi seimbang dan sebagainya, paling teratas menurut Mbak bagaimana gitu pengonten gizi dalam konteks itu dalam waktu-waktu ke depan? Karena saya lihat yang paling lama mungkin apa ya, gizi.id ya, itu pun website-nya kayak servernya hang gitu. Oh iya Mas, ini suaranya kayak agak-agak kecil. Oh iya, sorry. Gitu maksud saya adalah kalau menurut Mbak bagaimana konten-konten gizi ke depannya gitu, agar bisa apa ya, bisa agak bersaing dengan profesi lain. Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Oh, kalau menurut saya sih kita harus update ya. Maksudnya update itu kayak misalkan nih, bentar, ada tentang susu beruang tuh ya kemarin tuh. Nah, terus kita cepet-cepet klarifikasi di bidang gizinya, apakah benar susu beruang itu bisa ngobatin COVID gitu. Nah, kita buat tuh kontennya. Kalau menurut saya, kalau dengan kayak gitu, kita update, itu lebih, apa ya, lebih mudah. Orang tuh tahu gitu. Dan kita kan juga jelas ya, jelas background kita. Background kita kan ahli gizi kan. Jadi, menurut saya tuh, kita sebagai ahli gizi tuh benar-benar harus speak up dan update juga sama berita-berita terkini, apalagi yang mencangkup sama makanan-makanan gitu. Itu harus benar-benar speak lah, kita ngomong lah dengan background kita sebagai ahli gizi gitu. Karena dengan kayak gitu, setidaknya teman-teman kita yang nge-follow kita itu tahu lah dari kita, dan ya semoga aja kan bisa di share gitu, share lagi, di share lagi gitu. Akhirnya banyak yang tahu dari konten kita gitu. Kalau menurut saya, kalau sebagai ahli gizi tuh gitu sih. Apalagi di media sosial kan sekarang lagi apa ya, lagi hits banget lah ya di TikTok tuh, TikTok, FYP gitu-gitu. Tapi jarang banget tuh saya lihat di FYP TikTok tuh gizi gitu. Paling kalau di FYP saya tuh ada teknologi pangan, tapi kalau di gizi tuh jarang ada gitu. Jadi menurut saya, kita sebagai ahli gizi juga mendingan mulai konten aja, walaupun malu juga kan, emang awalnya pasti malu sih, cuma lama-lama juga udah nggak malu lagi gitu, karena sering. Mungkin yang masalah kalau yang pertanyaan bisa ditanya. Sejauh ini kami juga belum pernah menggunakan konten TikTok. Kami baru konten YouTube sama Instagram, Facebook, sekedar menyebarkan link-link website kami. Kira-kira kalau konten TikTok kan kalau tidak salah TikTok itu dibatasi ya, videonya dibatasi 60 detik kalau tidak salah. Terus sudah lebih panjang dari. Iya, Kira-kira fiturnya lebih banyak sih. Kira-kira bagaimana membuat konten gizi secara umum biar lebih menarik, ataupun di Instagram kalau yang merasakan pengalaman di situ. Ya. Kalau ini pengalaman pribadi sih sebenarnya bikin konten gizi. Itu kan emang waktu konten gizi kan udah tahu ya sasarannya untuk mahasiswa gizi. Jadi waktu saya lagi bikin konten itu saya nempatin diri saya sebagai mahasiswa gizi. Waktu saya jadi mahasiswa, kira-kira materi apa ya yang perlu dirangkum, yang apa ya, yang ringkas tapi jelas gitu. Nah, kalau untuk yang umum mungkin bisa ini ya, bisa apa? Bisa menjadikan diri sendiri sebagai orang awam gitu, orang yang nggak ngerti apa-apa. Terus kira-kira apa nih
yang mau dibahas biar menarik gitu. Kalau menurut saya sih untuk orang awam sendiri kan kalau gizi seimbang itu udah biasa banget ya. Jadi gimana caranya supaya gizi seimbang itu bisa lebih menarik lagi gitu. Itu masih jadi PR sih sebenarnya karena banyak juga yang udah tahu gizi seimbang, tapi masih banyak juga yang belum tahu tentang penerapan gizi seimbang gitu. Berarti memang ilmu gizi ini fokus sasaran konten itu memang fokus utamanya itu mahasiswa gizi ya, atau memang ada sasaran lain gitu? Maksudnya dari ilmu giziku atau gimana? Dari ilmu giziku, sasarannya memang fokus konten gizi itu fokus ke mahasiswa gizi ya, atau bagaimana Mbak? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk sekarang ya, ini masih fokus ke mahasiswa gizi sih. Jadi kita masih share tentang kebutuhan-kebutuhan mahasiswa gizi gitu. Kalau untuk sekarang ya, tapi kemarin sih ya, saya nggak tahu dari mana. Pokoknya ada orang yang emang bukan gizi, tapi minta konsultasi gitu. Dia nge-DM buat minta konsultasi ke kita, padahal dia bukan mahasiswa gizi gitu. Jadi menurut saya walaupun sasaran ilmu giziku ini mahasiswa gizi, tapi ada juga yang bukan mahasiswa gitu. Tapi emang masih dikit sih, nggak sebanyak mahasiswa gizi kalau menurut saya ya. Gitu Kak. Kita untuk bikin konten atau sejauh ini konten dari gizi ini untuk bisa memikat mahasiswa gizi itu, selain konten hukum ya, kan ada konten lain. Kira-kira bagaimana bisa membuat konten atau cara-cara membuat konten itu untuk bisa memikat mahasiswa gizi atau sasaran dari ilmu gizi ini, kira-kira bagaimana? Kalau gimana tadi? Buat kontennya, cara buat kontennya atau? Ya, cara mengemas kontennya gitu agar apa ya? Karena kan Instagram full foto sama video ya. Kira-kira bagaimana mengemas konten sasarannya itu bisa tercapai? Kira-kira. Jadi sebenarnya kalau bikin konten itu harus gimana ya bilangnya, harus dari hati gitulah. Jadi kita benar-benar sepenuh hati gitu ngerjainnya. Yang pertama kita cari dulu kan materinya, terus kita baca dulu pastinya kan. Kita baca dulu, terus habis itu kita rangkum materinya. Oh ini nih ternyata yang penting buat diingat sama mahasiswa. Apalagi ini biasanya keluar nih di UTS atau mungkin di UAS gitu. Ya udah kita ini deh kita garis bawahinnya. Ya udah kita masukin aja ke feednya gitu. Penjelasannya kita taruh di caption gitu. Biasanya waktu di awal-awal saya gitu. Jadi captionnya itu materi penjelasannya gitu ke bawah. Nah, terus biar menarik kan nggak mungkin kosong doang kan, karena ini bukan buku catatan. Jadi cari gambar-gambar yang sesuai sama materinya gitu. Pokoknya gimana caranya supaya desainnya itu menarik dilihat sama orang lain. Gitu aja sih. Kalau soal desain Mbak, sejauh ini ilmu giziku menggunakan apa? Platform apa? Terus apa ya, kalau mengenai desain, kira-kira menurut Mbak konten itu lebih enak pandang atau enak gimana Kak? Nggak terlalu kedengeran suaranya. Oh ya sorry, apa namanya? Kalau sejauh ini ilmu giziku ini menggunakan platform apa dalam mendesain kontennya gitu. Terus apa ya? Dalam konten atau desain konten itu kira-kira menurut Mbak secara pribadi atau berdasarkan pengalaman dari tim itu
apa ya, kira-kira desain itu bagusnya bagaimana? Apakah full dengan gambar atau lebih banyak tulisan gitu? Kira-kira mana yang lebih cocok dengan sasaran ya? Sasaran misalkan kayak mahasiswa atau misalkan sasaran kepada kami, sasaran kami kan sebenarnya ahli gizi yang gizi masyarakat ya. Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Sementara kalau kami atau saya secara pribadi kan full konten itu kebanyakan tulisan ya, dan saya merasa itu lebih enak gitu. Karena mungkin saya juga blog dan lain-lain, jadi kontennya itu kelihatannya lebih banyak tulisan. Kira-kira sekedar share ya Mbak, kira-kira menurut Mbak bagaimana, atau konten ilmu itu sejauh ini lebih banyak dengan gambar atau full tulisan, kira-kira bagaimana Mbak? Oh iya ya. Saya jawab dulu yang pertama yang tadi tentang platform ya. Sebenarnya kalau untuk mendesain, ya aplikasi mendesain feed Instagram itu biasanya saya pakai Adobe Illustrator. Dan kalau misalkan kan biasanya ada videonya juga ya, ada beberapa yang videonya kayak misalkan TikToknya itu biasanya ada beberapa feed yang dimasukin konten dari media sosial lain gitu. Nah, itu kan bentuknya video tuh. Itu saya pakai Adobe Premiere gitu. Dan kalau misalkan saya lagi males buat di Illustrator, itu biasanya saya ada yang pakai Canva sih, tapi Canva itu cuma dipakai untuk story doang. Jadi kalau untuk feed itu pure semua Illustrator dan untuk Illustrator dan Adobe Premiere gitu sih. Dan tadi untuk pertanyaan kedua yang masalah tulisan sama gambar ya. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang lebih suka tulisan, ada yang full tulisan gitu, yang suka full tulisan, ada yang diselingin sama gambar. Tapi kalau itu tergantung sama konten kreatornya sih, karena ada konten kreator juga yang emang dia dasarnya suka full tulisan, ada juga yang maunya diselingin sama gambar. Nah, kebetulan kalau saya emang sukanya diselingin sama gambar gitu, walaupun emang mahasiswa lebih dominan ke baik tulisan sih, tapi karena ini kita kan nggak tahu ya sasaran kita emang textbook banget atau dia emang sukanya ada gambar-gambarnya gitu. Jadi ya udah saya gabungin aja keduanya, gambar sama tulisan, biar nggak terlalu banyak juga tulisannya karena emang udah dirangkum kan. Gitu aja sih. Ini ada yang bertanya, bagaimana cara berkomunikasi dengan, atau bagaimana caranya berkomunikasi dengan penikmat konten kita? Oke, ini pertanyaan Atau ada dari tidak kan di apa ya, di Instagram itu ada insight yang mungkin bersuara jumlah daerah, terutama follower atau akun atau jenis kelamin, umur dan insight dari itu bagaimana? Dan cara ini kan bisa jadi menjawab follower yang sering menikmati konten kita, kira-kira bagaimana? ya ya. Jadi ini pertanyaan dari siapa? Tesar ya, Tesar M. Iya. Jadi ya terima kasih ya untuk pertanyaannya Tesar. Jadi untuk cara berkomunikasi dengan penikmat konten kita itu dengan tanya lewat story. Jadi itu emang pengalaman saya. Sering banget tuh saya bikin question box buat tahu ada yang jawab gak gitu. Atau kan saya suka nanya ya. Misalkan saya nih bikin YouTube video YouTube-nya ini tentang skripsi misalkan ya. Itu biasanya saya tanya tuh ke followersnya dengan cara bikin question box. Nah, di situ kan banyak yang jawab. Nah, nanti dari mereka yang jawab itu, kalau misalkan menarik jawabannya, itu saya posting lagi di story gitu. Jadi itu cara kita berkomunikasi sama penikmat konten kita. Jadi saya aja tuh tahu tuh yang sering ngejawab siapa, yang sering komen di YouTube siapa, komen di Instagram siapa gitu. Gitu sih, jadi lewat story aja, story Instagram. Itu udah efektif sih menurut saya.
Oh ya Mbak, sejauh ini apa ya kira-kira eh, kalau menurut Mbak, misalkan kami kan atas sekedar sharing kepada kami sedang apa ya, fokus untuk mengembangkan website kami, mungkin kayak misalkan menulis artikel gizi gitu. Kira-kira menurut Mbak pengembangan untuk hal-hal seperti itu bagaimana? Pengembangan aplikasinya, websitenya apa gimana tuh? Website kami kan kami punya website. Kami fokus untuk bisa merangkum artikel-artikel gizi dari ahli gizi gitu. Kira-kira menurut Mbak, karena saya lihat ahli ilmu giziku juga punya apa ya website yang ada artikelnya gitu, ada kolom blognya. Kira-kira bagaimana menurut Mbak atau saran kepada kami terkait hal-hal seperti itu bagaimana? Untuk website sendiri sih menurut saya kalau misalkan kita nge-share artikel gitu ya di website, itu semua media sosial kita juga nayangin. Misalkan di website itu kita lagi nge-share artikel tentang air putih gitu ya, pentingnya air putih. Nah, nanti di Instagram, misalkan punya Instagram, di Instagram langsung di-share juga. Terus di YouTube, YouTube kayaknya terlalu ini sih, terlalu panjang videonya. Mungkin di TikTok di-share juga. Jadi orang-orang followers kita tuh tahu. Karena kalau misalkan di website, kan saya juga bisa tahu ya berapa orang yang ngunjungin. Tapi apa ya, nggak semua orang tuh login kalau di website itu. Apa di website Ruang Gizi semuanya harus login atau gimana? Oh iya, memang website kan gitu, tidak semua orang sebenarnya bisa sih, tapi butuh developer gitu. Sementara kami kan tidak ada background IT, semua backgroundnya ahli gizi. Memang belum ada untuk bisa login sendiri gitu. Kami menerima tulisan via email dan sebagainya, atau kami sendiri yang menulis. Kira-kira apa ya, maksudnya pengembangan soal seperti ini menurut Mbak? Kalau menurut saya ini sih kalau kayak gitu mendingan kolaborasi aja. Kolaborasi sama misalkan dari misalnya sama Ilmu Giziku nih. Kita bareng-bareng nulis blog gizi. Nanti dari Ilmu Giziku kan pasti nge-share juga kan di Instagram kita juga gitu. Jadi bisa berkembang gitu sih. Kalau misalkan dari IT-nya sebenarnya karena website saya itu ada pengembangnya ya, jadi saya bukan saya sih yang ngembangin, ada timnya lagi kalau untuk ngembangin website. Jadi kalau untuk pengembangan website saya nggak bisa terlalu nyaranin, tapi kalau untuk marketing artikelnya, mendingan Ruang Gizi bisa kolaborasi sama akun-akun gizi yang udah besar gitu. Kayak misalkan Ilmu Giziku bisa kalau mau emang kerjasama gitu ya. Jadi dari Ruang Gizinya nulis artikel, nanti artikelnya di-share-nya di Ruang Gizi sama di website Ilmu Giziku, itu bisa tuh saling kayak nge-tag gitu di website itu. Nah, tapi jangan cuma Ilmu Giziku, kan banyak tuh ya akun-akun gizi yang lain, itu coba kolaborasi aja gitu biar orang-orang followers di akun gizi tuh ngelihat juga Ruang Gizi gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Jadi kolaborasi. Terakhir Mbak, mungkin Oh iya, Kak maaf nih suaranya kecil lagi nih Kak. Ya, apa ya? Walaupun followers bukan tapi dia termasuk orang konten. Gimana Kak? Masih kecil juga nih suaranya, nggak terlalu kedengeran. Iya, aduh maaf. Apa namanya? Ini kan walaupun bilang followers itu bukan
tujuan dari konten-konten kita, dan dia termasuk memicu gitu, atau pemicu untuk orang bisa konten. Kira-kira sejauh ini kan followers dari ilmu disiplin sudah lebih dari 10.000 atau sekitar 15.000. Kira-kira bisa tips atau cara yang membuat ilmu giziku bisa meraup followers yang cukup banyak begitu, kira-kira bagaimana? Atau memang terjalin secara natural? Oke. Jadi kalau untuk followers itu sebenarnya natural sih. Jadi saya nggak beli followers kan. Emang awalnya kan dikit ya, dikit cuma teman-teman doang. Jadi awal-awal konten itu 100 followers saya tuh udah susah banget tuh. Waktu itu saya kayak minta bantuan teman-teman buat ngefollow gitu. Awalnya emang kayak gitu, tapi lama-lama karena emang konsisten ya buat konten, jadi seminggu itu saya udah nargetin 3 kali ngonten feed gitu. Jadi lama-lama jadi nambah sendiri. Bahkan bukan cuma feed doang kan yang udah saya targetin, kayak story juga udah saya jadwalin gitu. Semuanya udah dijadwalin, jadi ya udah mulai konsisten gitu. Dan karena konsisten itu orang-orang jadi akhirnya ngelihat dan ngefollow gitu sih menurut saya. Sejauh ini memang Mbak mengolah konten sendiri ya? Kalau Instagram, iya saya bikin sendiri. Tapi kalau di TikTok itu teman saya yang satu lagi gitu. Gimana Kak? Suaranya nggak kedengeran malah sekarang. Sudah mau hampir 1 jam. Apa ya? Saran Mbak terhadap Gimana? Suaranya masih kecil Kak. Kira-kira closing statement Mbak terkait apa ya konten-konten baiknya gimana? Atau closing statement dua pernyataan yang gimana Kak, nggak terlalu kedengeran nih Kak suaranya. Sebentar saya coba ganti dulu sebentar. Oh iya, oke. Sorry Mbak, kalau sekarang gimana suaranya? Iya, udah jelas sih, udah kedengeran. Sorry, itu masalahnya di headset. Apa ya? Mungkin hampir 1 jam. Closing statement-nya saja Mbak. Untuk teman-teman pengonten gizi atau bagaimana kita meracik atau mendesain konten-konten gizi gitu kira agar bisa lebih bagus dan bisa lebih efektif gitu. Kira-kira bagaimana Mbak? Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang mau mulai konten gizi lebih baik mulai dulu. Kalau misalkan diperbagus itu nanti bakal sesuai sama waktu nih. Kalau misalkan kita ngeditnya misalkan pakai Illustrator, ya udah kalau emang jelek ya udah yang penting kita mulai aja dulu, nanti
seiring waktu itu bakal bagus sendiri karena kita lebih ke ngoreksi konten kita, dan ya udah yang penting mulai dulu, nanti untuk perbaikan kedepannya itu akan berjalan seiring waktu. Itu aja sih. Ya oke Mbak, karena mungkin sudah closing statement, saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa kerjasama lagi mungkin soal penulisan artikel atau pengembangan web, saling share untuk pengembangan website kita dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mbak, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menjadi pemantik. Ya, sama-sama Mbak. Ya, mungkin saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya.